Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Anissa Handayani dalam ngobrol-ngobrol di balik layar Tribun Jakarta. Tribuners, tanggal 22 Juni 2023 mendatang diperingati sebagai hari ulang tahun ke-496 Kota Jakarta. Untuk memeriahkan momen tersebut, berbagai rangkaian acara digelar di tempat-tempat wisata sampai pusat belanja. Nah, bagi Tribuners yang hobinya jalan-jalan sambil belanja-belanja, yuk sini merapat. Katanya ada banyak banget nih diskon yang ditawarkan khusus untuk menyambut Hari Jadi Kota Jakarta tahun ini lewat program Festival Jakarta Great Sale 2023. Untuk menjawab rasa penasaran Tribuner saat ini, langsung saja kita sudah terhubung dengan Mualim Wijoyo selaku Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja DPD DKI Jakarta. Halo Pemualim, selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Apa kabarnya Pak Mualim? Baik, baik, baik. Kabar baik. Alhamdulillah, kabar Mudah-mudahan baik. semuanya baik. Alhamdulillah. Ya. Baik, Pak bisa disampaikan seperti apa kemeriahan Hari Ulang Tahun Jakarta di pusat belanja tahun ini? Baik, Bapak Ibu ya. Mungkin perlu saya sampaikan bahwa menjelang Hari Ulang Tahun Jakarta ke-496 ya, itu eh, APPBI DKI ya, itu menyelenggarakan FJKS ya. Ini sebagai rangkaian dari menyambut Hari Ulang Tahun DKI Jakarta. Ya, konon kan disampaikan bahwa Jakarta ini saat ini berulang tahun sebagai ibu kota negara ini yang terakhir ya, karena ke depan sepertinya sudah ada IKN. Dalam hal ini sebetulnya FJKS atau Festival Jakarta Great Sale itu diselenggarakan ini setelah vakum 3 tahun ya. Kenapa yang sekarang diselenggarakan itu hampir 2 bulan ya, 2 bulan itu dari 21 Mei sampai 21 Juli. Nah ini untuk tahun ini ya, di tahun 2023 ini diselenggarakan 2 bulan, yang biasanya itu hanya diselenggarakan selama 1 bulan. Jadi dalam penyelenggaraan ini ya, FJKS sekarang ini kita diikutin oleh 94 mall ya sebagai anggota APPBI DKI ya, dan tentunya bukan hanya apa mall-mall yang besar, tapi mall-mall yang lain ya, individual mall ya, atau disebut ya seperti trade center ya, bukan hanya shopping mall yang besar, itu juga ikut memeriahkan FJKS tahun ini. Tentunya ada juga beberapa produk-produk UKM yang hadir dalam FJKS tahun ini. Kira-kira itu sepintas tentang FJKS tahun ini, untuk ikut meramaikan Hari Ulang Tahun Jakarta. Itu. Oke, baik Pak. Tahun ini Jakarta Great Sale kembali digelar kan untuk yang kesekian kalinya ya, setelah 3 tahun vakum nih. Total Ya, ada berapa mall yang ikut dalam program ini Pak? Dan ada 94 di mana mall. saja? Ya, jadi ini karena ini kan DKI ya, tentunya yang ada di Jakarta, ya, baik itu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat ya. Jadi yang ada di wilayah DKI itu ikut, tapi biasanya itu kalau Jakarta mengadakan sales ya, itu yang di Bodetabek juga ikut, bahkan yang di mungkin di luar provinsi juga pada ikut gitu loh. Tapi FJKS ini khusus untuk memperingati 496 Jakarta. Jadi hampir 94 mall sebagai anggota APBD DKI itu ikut serta dalam FJKS ini. Nah, di situ ada diskon ya sampai dengan 70% ya kalau kita lihat, bahkan kalau di Suku itu hampir, kalau kita lihat juga ada hampir 80% ya. Nah, itu diskonnya, dan beberapa brand juga ikut ya. Tentunya ini menarik ya buat masyarakat, mengingat setelah kita pandemi ya selama kurang lebih 2 tahun lebih ya, dan PPKM kan baru dicabut di Oktober 2022 ya. Kemudian saat ini kita juga setelah menuju endemi ya kan. Tentunya ini disambut oleh para pelaku usaha, khususnya di pusat perbelanjaan, karena ini adalah momen yang paling ditunggu ya, di mana antara pedagang, pengunjung
ini sudah sama-sama kangennya gitu loh ya untuk kembali normal seperti sebelum pandemi. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak. Nah, ngomong-ngomong soal diskon nih, ini mulai dari kapan dan sampai kapan, Pak? Dan ada produk apa aja sih yang ditawarkannya? Ya, tentunya sesuai dengan penyelenggaraannya itu kan dari 21 Mei sampai 21 Juli. Mall itu kan yang ada di dalam mall itu kan bukan hanya pakaian ya, tetapi produk-produk lainnya juga bahkan untuk kuliner ya juga itu ada ya. Jadi fashion juga ada diskon ya kan, kemudian aksesoris ya dan lain-lain dan macam-macam karena di situ ada juga kan yang toko-toko estetika seperti parfum ya, kemudian F&B ya, restoran-restoran, kemudian kalau fashion mah sudah jelas ya karena ada beberapa brand yang ikut juga di situ. Itu uh, Mbak. Wah, berarti bukan pas cuma di tanggal 22 Juninya aja ya, Pak, diskonnya. Berarti Tribuners di rumah Enggak, bisa belanja-belanja sebulan full nih ya, Pak. 2 bulan. Oh iya, dua 2 bulan bulan ya, itu. Pak ya. Kalau dari 21 Mei sampai 21 Juli ya. Iya, Nah, ini betul. makanya FJGS tahun ini borong 2 bulan karena habis vakum selama 3 tahun ya. Terakhir itu diadakan di 2019 ya kan. Iya. Kemudian ini baru diadakan lagi di 2023. Makanya di apa selenggarakan selama 2 bulan. Bahkan kemarin dalam sambutannya Pak penjabat gubernur Pak Heru menyampaikan ini sebentar lagi kan Agustus ya, kenapa nggak diterusin sampai Agustus katanya. Tapi sesuai dengan konsep kita melaksanakan 2 bulan ya dari 21 Mei sampai 21 Juli. Dan selama FJGS ya Festival Jakarta Great Sale itu juga akan dimeriahkan dengan beberapa program yang diselenggarakan oleh pusat perbelanjaan ya kan. Jadi nanti ada program beberapa mall akan mengadakan late night sale ya. Kemudian juga ada acara-acara di beberapa pusat perbelanjaan. Bahkan dalam memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta nanti ada Hias Mall ya kan menjelang 496 Jakarta. Jadi ya kita pasti support lah Jakarta sebagai kota bisnis ya ke depan sebagai Ya. global city ya kan tentunya kita mensupport ya karena pusat perbelanjaan ini kan merupakan etalase ya kalau kita ke suatu tempat ya. Nah ini kan kadang kita mallnya ada nggak, mallnya seperti apa, mallnya rame nggak dan lain sebagainya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan umum lah yang sering kita obrolin karena ini Jakarta ini kan kebetulan uh, uh, ada 94 pusat perbelanjaan yang menjadi anggota PPBI DKI ya. Kemudian ini juga bagian dari etalase Jakarta juga ya kan. Karena mall bukan hanya sebagai pusat perbelanjaan tapi destinasi wisata juga gitu loh. Orang-orang dari tempat lain ya kan mungkin dari provinsi lain di Indonesia atau bahkan dari luar negeri datang ya mungkin untuk datang ke suatu tempat ya ke Jakarta ya pengen ke mall ini mall itu ya tentunya sebagai destinasi wisata. Nah berbarengan dengan itu kebetulan lagi ada Jakarta Great Sale. Nah inilah masyarakat juga diuntungkan ya. Kemudian mall juga tingkat huniannya, tingkat kunjungannya akan meningkat dengan adanya program-program seperti ini. Itu kira-kira jadi kita tetap semarakkan 496 tahun Jakarta dengan FCGS gitu. Baik, Pak. Dengan diskon yang up to 70% ini, kalau masyarakat Jakarta mau belanja, mekanismenya gimana, Pak? Bisa langsung datang ke mall atau ada syarat dan ketentuan khusus dari masing-masing mallnya? Nah, nggak ada, datang aja langsung karena ini kan menyambut perayaan ya, datang langsung nggak ada ketentuannya. Tapi kalau ada beberapa mall juga sudah ada diskon, kemudian ada hadiah, ya itu suatu benefit atau keuntungan tersendiri juga buat para pengunjung. Ya kan? Gitu. Jadi nggak ada syarat ketentuan ya belanja belanja aja. Ya, langsung ya kan di beberapa tempat kan di situ tertulis ada yang diskon sekian persen, sekian persen, sekian persen gitu loh. Atau barangkali ada item tertentu lebih besar diskonnya
ya kan, macam-macam lah apa yang ditawarkan oleh pusat perbelanjaan dan oleh tenant-tenant yang ada di dalamnya. Jadi nggak ada syarat dan ketentuan, ya. Ya. Syaratnya datang. Baik Pak, Gitu. berarti di setiap tenannya memang sudah dicantumkan ya Pak, Ya, besaran dari diskonnya. iya, betul, dicantumkan ya kan, dicantumkan beberapa item. Tentunya kan ini kan masing-masing toko juga melakukan gimmick sendiri-sendiri ya. Mungkin item tertentu diskon sekian, yang ini diskon sekian ya. Yaitu dari tokonya juga sudah ada caranya sendiri. Namun kita juga sudah menghimbau ke seluruh mall yang menjadi anggota kita agar ikut melaksanakan Festival Jakarta Great Sale dan cukup antusias. Mereka antusias ya kan, karena yang tadi saya sampaikan di awal ya, setelah vakum 3 tahun, kemudian ada pandemi ya kan, kemudian kita ekonomi mulai bangkit ya, pengunjung mulai meningkat, toko-toko tenan-tenan buka juga semakin banyak ya kan. Tentunya ini juga mencerminkan bahwa perekonomian tetap berjalan dengan baik dan harus berjalan dengan baik. Kemudian mal sebagai salah satu usaha di dalam kota Jakarta tentunya juga mensupport uh, pemerintah ya dalam meningkatkan perekonomian nasional itu pada umumnya dan DKI untuk khususnya. Jadi tadi saya sampaikan nggak ada syarat, langsung datang aja Mbak, gitu loh Ya. ya kan, bagi masyarakat yang pengen apa mendapatkan diskon. Baik Pak, Jakarta Great Sale ini kan bukan yang pertama kali digelar ya. Apa yang membedakan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Tahun ini menjadi spesial ya, karena uh, kemarin vakum 3 tahun ya, sehingga tentunya jadi selama 3 tahun itu masyarakat itu kan dibatasi ya pergi ke mall ya. Bahkan mall juga hanya boleh buka dari jam segini sampai jam segini. Saat PPKM 1, 2, 3 itu ada ketentuan-ketentuan yang harus kita jalanin. Kemudian harus pakai vaksin dan lain sebagainya. Nah ini sekarang kan masyarakat sudah dibebaskan dalam arti sudah ketentuan-ketentuan tersebut tidak diperketat, tapi harus tetap menjaga uh, kesehatan ya, atau social distancingnya mungkin sedikit dilonggarkan, tapi masing-masing harus tetap menjaga protokol kesehatannya ya kan. Nah setelah libur cukup lama, mall itu kan ngangenin gitu loh ya kan, apalagi sekarang kan mall itu sebagai tempat untuk interaksi juga ya, di samping sebagai pusat perbelanjaan atau tujuan wisata kan juga sebagai tempat untuk ngobrol, untuk Ya. meeting ya, di beberapa resto ya, bahkan itu sudah lazim ya dilakukan. Nah, dengan setelah vakum 3 tahun ini menjadi spesial ya saat ini ya, bukan hanya karena ada sale-nya, tapi juga tentunya akan ada perayaan 496 ini, mal-mal juga ikut serta dalam menyambut dengan berbagai acaranya nantinya. Jadi spesial lah tentunya. Baik Pak, selain ada sale nih, ada acara hiburannya juga nggak sih Pak? Ya, di beberapa mall itu tadi saya dapat apa updatean ya kan. Ya, tapi ini sedang di apa matangkan ya. Kita nanti akan ada defile dari masing-masing mall ya. Rencananya itu di Bundaran HI, tapi ini masih dimatangkan ya. eh, untuk meramaikan 496. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga ada late night sale lah ya, menjelang ulang tahun Jakarta. Kemudian juga ada beberapa event-event baik itu event basar maupun kulineran di mall-mall tersebut juga akan diselenggarakan untuk memeriahkan, karena di tahun ini tadi perlu saya tambahkan bahwa spesialnya adalah UMKM juga disertakan ya, karena UMKM Indonesia itu kan udah keren-keren sekarang ya kan, makanannya juga keren-keren, packagingnya keren-keren, juga pakaian nggak ketinggalan lah kalau Indonesia ya, untuk produk-produk UMKM-nya pasti keren-keren. Nah ini kita juga menonjolkan UMKM ya kan.
untuk mensupport dari Pemprov DKI ya khususnya ya yang memang sedang menggalakkan UMKM sebagai bagian dari memajukan perekonomian masyarakat Jakarta. Itu. Baik Pak, event ini kan sudah beberapa hari digelar ya Pak. Bagaimana dengan tingkat kunjungan mal sejauh ini? Apakah mengalami peningkatan atau seperti apa Pak? Ya, tentunya kalau peningkatan pasti ya, gini loh, kalau boleh saya sampaikan, ini rentetannya itu kan setelah PPKM 22 Oktober berakhir, kemudian Desember itu ada tahun baru, setelah tahun baru juga ada, diawalin dengan Christmas ya, Natal, kemudian ada tahun baru, ini di Desember aja sudah mulai meningkat ya, okupansinya, termasuk pengunjungnya, kemudian setelah itu ada puasa, ya kan? Ya. Puasa Ramadan ya, setelah Ramadan Lebaran. Nah, ini udah meningkat. Nah, ini fenomena fenomena itu biasanya setelah Lebaran itu menurun. Ini justru setelah Lebaran ini tidak menurun seperti tahun-tahun sebelumnya. Artinya apa? Kegiatan ekonomi berjalan dengan baik nih, ya kan? Ya, jadi terjadi peningkatan ya kan. Kalau boleh saya katakan dalam prosentase saat pandemi itu kan eh, bahkan di bawah 60% ya eh, tingkat keterisian maupun pengunjung ya. Bahkan untuk hari-hari tertentu kan memang nggak boleh buka ya. Tapi setelah eh, pandemi itu menuju endemi, kemudian PPKM dicabut, sekarang ini tingkat kunjungannya aja sudah 80-90%, bahkan mungkin kemarin menjelang Lebaran sudah cukup ramai ya, udah mungkin kembali normal dalam arti pas event-event tersebut. Nah, untuk pedagangnya pun sekarang sudah mencapai 80%. Jadi keterisian ya, maksud saya itu keterisian toko-toko yang tadinya tutup sudah mulai buka lagi itu sudah sampai 80%. Jadi sudah cukup bagus ya, normal banget belum ya kan, tetapi peningkatan jelas cukup terlihat sekali gitu loh. Dari tingkat kunjungan dan tingkat toko yang buka sudah sangat jelas. Itu Mbak. Jadi kalau ditanya masalah keterisian ya dan kunjungan sudah meningkat, sudah Baik cukup Pak, meningkat dengan baik. berarti memang sebelum adanya event ini juga peningkatannya sudah mulai terlihat ya Pak? Ya, sudah mulai ya tadi saya sampaikan sejak Oktober tahun lalu PPKM dicabut, kemudian ada Natal, ada Tahun Baru, kemudian ada Ramadan, ada Lebaran ya. Nah, itu Lebaran aja rame loh. Ya Iya, kan karena kan Lebaran banyak karena yang memang kangen momennya ini ya Pak. ke Jakarta ya kan yang dari luar daerah pada jalan-jalan ke Jakarta bukan hanya yang Jakarta mudik tapi ternyata yang dari luar Jakarta juga datang ke Jakarta dan Lebaran kemarin saya mendapatkan laporan beberapa mall rame gitu loh itu jadi menarik lah ini fenomenanya memang bergerak terus gitu loh bergerak terus eh, menuju ke normal ya. Baik Pak, dengan adanya Jakarta Great Sale 2023 ini, berapa sih target transaksi yang mau dicapai? Ya kita targetnya selama 2 bulan ini eh, sekitar 6,5 T lah ya, 6,5 triliun ya. Ya ini tentunya kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, cuma saat ini kan kita juga sedang belajar menuju normal ya dengan target 6,5 T. Saya rasa itu target yang uh, ya yang pas lah ya seperti itu. Soalnya kalau yang sebelum-sebelumnya itu kalau saya baca laporan itu kan cukup cukup atraktif ya sampai sekitar 8 ya 8 T dalam 1 bulan. Makanya ini 2 bulan kita menargetkan 6,5 T itu karena kita juga lagi belajar dari selama ini ada pandemi, sekarang kita sudah menuju ke endemi itu. Mm-mm. Kita belajar target 6,5 T mudah-mudahan terlalui dengan baik lah. Amin.
Baik Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa harapan Bapak sebagai pengusaha tempat belanja dalam hari ulang tahun Kota Jakarta tahun ini? Oke, harapan kita tentunya pertama ya, kita ikut meramaikan ya dalam peringatan 496 Jakarta, ya kan. Kemudian kita juga menginginkan bahwa perekonomian bisa segera pulih, ya kan, khususnya di Jakarta, karena Jakarta ini sebagai parameter ya, kalau Jakartanya rame, Jakartanya ekonominya bagus, ya Ya. barangkali sekitarnya juga akan bagus. Nah, kemudian harapan saya yang lainnya adalah mudah-mudahan ini pusat perbelanjaan bisa menangkap momen ini dengan baik ya, para tenennya, para tokonya ya bisa melakukan gimmick-gimmick atau melaksanakan program-program yang menarik ya sehingga tingkat pendapatannya bisa meningkat ya. Kalau pedagangnya itu happy, pengelolanya juga akan sangat happy, senang ya kan, dan Betul. masyarakatnya juga akan senang gitu. Mbak, yang harapan kita ya. Jadi supaya pusat perbelanjaan bisa menangkap momen ini dengan baik. Itu. Terima kasih. Oke, baik Pak Mualim Wijoyo. Sayang sekali karena waktu kita terbatas. Sepertinya saya harus menyudahi dulu nih perbincangan kita kali ini. Baik, makasih Mbak ya. Sama-sama ya. Salam sukses untuk Jakarta ya. Ini tagline-nya Jakarta sukses Jakarta untuk Indonesia. Baik. Terima kasih. Nah, Tribuners, Ya, untuk kalian sama-sama. yang hobi belanja, jangan lupa yuk ikut meriahkan event Jakarta Great Sale 2023 ini. Selain bisa seru-seruan bareng, kalian juga bisa dapat keuntungan dari mulai diskon dan masih banyak lagi tentunya. Saya Anissa Handayani, pamit undur diri. Saksikan terus ngobrol hanya di YouTube Tribun Jakarta.